Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibina wa ashabihi ghuril mayyamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah majelis yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya. Kita bisa sama-sama dalam rangka thalabul ilmi serta bersilaturahmi di link majelis yang mulia ini. Dalam keadaan aman, fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap dalam langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, agar link majelis ini menjadi lebih berkah, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kajian ba'da subuh hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2024 yang membahas tentang kitab Al-Hikam hikmah ke-60. Berkata Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa abdun lima anta lahu tami'an. Engkau merdeka dari segala yang tidak engkau inginkan, dan engkau budak dari segala yang engkau inginkan. Yang akan dibahas dan disajikan oleh Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Awang Abdul Razak. Dan terakhir ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillahilladzi amarona bikasrati zikri wa tilawati kitabih wa jihadin fi sabilih li'a'la'i kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi imamina al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahadusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Faman la yaskuril qalil la yaskuril kasir. Wa man la yaskun nas la yaskurillah. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk kumpul bersama di majlis ilmi sesudah kumpul bersama di majlis dzikir. Mudah-mudahan menjadikan wasilah sababiah
kita bertambah-tambah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in tabi'in wa tabi'ihim dan sampai kepada kita semua umatnya, semoga menjadi umat yang mendapat syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita kirim Fatihah untuk Sohibul Kitab, untuk pengarang kitab ila hadrati khususon Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang dilengkapi dengan syarah-syarah yang kita kaji, yaitu Syekh Ibnu Ajibah wa Syekh Abdullah As-Sarqawi Al-Khalawati. Nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi barakati amalihi wa bi karomatihi. Syairilahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah LFM rahimakumullah. Kita lanjutkan hikmah yang ke 60 ya. Hikmah yang ke-60. Hikmah yang ke-60 ini adalah terakhir dari kelanjutan menerangkan dari mulai hikmah ke-57 kalau nggak salah. Apa 58 ya. Yang ma basakot agso nuzulin illa ala budri tom'in. Nah, dari situ. Jadi pertama membahas tentang toma. Jadi tidak ada yang lebih menuntun, tidak ada yang lebih membawa, tidak ada yang lebih menggiringkan, tidak ada yang lebih menjadikan sebuah wasilah kehinaan daripada toma tersebut. Di toma itu adalah sesuatu yang menjadikan seseorang hina. Lanjutkan kemarin kita bahas di waktu maghrib, makodaka syai'un mislul wahmi. Tidak ada yang dapat mengendalikanmu sehebat angan-angan atau sehebat prasangka salah. Nah, jadi karena kita toma, jadi prasangka kita pun salah. Disangka makhluk mempunyai manfaat, bisa memberi manfaat. Disangka makhluk bisa menjadikan madarat. Disangka makhluk bisa, nah itu. Jadi prasangka salah. Itu karena toma. Nah, ditutup dengan yang ke-60 ini, hikmah yang ke-60 ini, anta hurun mimma anta anhu aisun. Oleh karena itu kalau ngaji hikam, kalau nyambung bisa cepat pahamnya. Ya karena yang kemarin nyambung dengan yang ini. Nah, kalau yang besok, yang nanti sore, yang 61, yang nanti malam, hikmah 61 itu udah beda lagi ceritanya. Udah menceritakan yang beda. Yang ini tiga, yang kemarin. Tiga hikmah ini adalah berhubungan. Jadi penyempurnaan tentang menceritakan toma, di sini musonib membahas tentang antahurun mimma anta anhu aisun. Engkau merdeka, hurun merdeka. Mimma anta anhu aisun, dari sesuatu yang engkau putus, tidak berangan-angan, tidak kau inginkan. Wa abdun, dan engkau jadi budak. Lima anta lahu tomiun, dari sesuatu apapun yang engkau tomakan. Sampai ke hati-hatinya, tembus, dia inginkan. Ay min kulli ma anta wa abdun lima anta lahu tomiun. Ay li kulli ma anta tomiun fi.
Fa'an bimakna min. Walamu lahu bimakna fi. Wahada dalilun akhirun liqobhil tom'i. Nah, ini adalah dalil terakhir untuk buruknya toma. Jadi toma itu sangat buruk. Dan wa madahil, iya sih, dan terpujinya, bagusnya kita putus dari keinginan-keinginan, pengharapan-pengharapan yang sifatnya berprasangka-prasangka salah gitu. Wow, al aisu minal holki wal qanaatu birizqil maksum, dan qanaat dengan rizki maksum. Rizki maksum itu adalah rizki yang makosama ala, yang rizki yang sudah dibagikan oleh Allah kepada hambanya, yang tidak ada berhubungan dengan hamba tersebut. Dia ibadah getol, hamba tersebut dia orang fakir, hamba tersebut orang kafir, apakah dia ahli maksiat. Nah, rizki maksum itu sama dia turunkan, tidak berpengaruh ketaatannya, tidak berpengaruh kemaksiatannya. Itu rizki maksum. Kalau rizki yang orang ini taat, rizkinya beda. Nah, itu namanya rizki mau'ud. Rizki mau'ud. Nah, ini adalah orang-orang yang dia konaat dengan rizki maksum. Konaat. Nah, ini ada lagi bahasa konaat. Konaat itu adalah, kalau kata orang Sunda, ngalap cukup kuno aya. Menganggap cukup dengan yang ada. Kalau konaat itu. Misalkan, misalkan kita pas hidup seadanya, pas hidup seadanya, kita kurang mampu, ya pas dinasibkan lagi kurang, ya kita terima, kita konaat, begitu. Terus ada lagi orang yang konaat itu, konaat dia menerima seadanya apa yang ada. Naik mobil mewah, pakai baju bagus, terus rumah mentereng bagus, katanya konaat. Nah, konaat itu ada konaat menurut ahli-ahli dohir, ada konaat menurut ahli-ahli batin, ahli hakikat. Kalau konaat menurut ahli hakikat, yaitu dia menganggap cukup dengan yang ada. Yang ada itu bukan dunia, yang ada itu Allah. Jadi dia menganggap cukup dengan pemberian Allah. Allah beri dia kekayaan, Allah jadikan dia seorang orang kaya, ya terima. Dan ia tidak merasa senang dan tidak merasa jadi pegangan kekayaannya. Karena dia hanya qanaah sama yang ada. Siapa yang adanya? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Jadi eh, jangan kita bingung juga. Kalau orang-orang yang bertasawuf, kalau orang-orang ahli turuk, kalau guru-guru mursyid, kenapa orang-orangnya kaya-kaya? Mobilnya bagus, rumahnya mentereng, tanahnya di mana-mana. Katanya orang konaat. Kalau konaat itu kan makan sama garam, itu sama cabai, itu konaat. Nah, maksudnya, oh jadi sebenarnya qanaat itu ada dua makna. Ada makna dohir. Qanaat itu dia apapun yang ada dia terima saat itu. Ada sedikit milik rezeki dia terima. Makan dengan seadanya, qanaat. Nah, ada lagi mana hakikatnya. Ya seadanya juga dia terima. Terima dari siapa? Dari yang ada gitu. Pokoknya apapun yang ia dapatkan ia terima. Ternyata ia dapatkan jadi orang kaya. Dia dapatkan banyak harta. Dia dapatkan jadi berlimpah curah harta. Nah, dia qanaat. Karena dia menganggap cukup dengan yang ada. Yang adanya siapa? Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kekayaannya, tapi Allah. Nah, betapapun banyak orang-orang yang zaman dahulu yang kaya raya.
yang sampai sahabat-sahabat Rasulullah yang ingin fakir, jatuh fakir, tetapi bukannya jatuh fakir, malah semakin dia menjadi kaya. Mereka adalah orang-orang yang qanaah, walaupun mereka orang-orang kaya. Nah, jadi bertambahlah kita ilmu. Jadi qanaah itu bisa diartikan qanaah secara dohir, menerima apa adanya, menerima apa adanya. Menerima apa adanya. Kehidupan, kalau kata lain, kalau hidup lagi susah nih, ada makan sama garam doang juga sama cengek, ya kita terima, sabar, itu qanaat. Nah, terus ada lagi makna qanaat yang kedua, menerima apa yang ada. Yang tadi juga menerima apa yang ada, cuman kalau tadi menerima apa yang ada ke fisik, tadi mah ke makanan, dia mah ya terima ke miliknya, ke rezeki. Kalau ini mah menerima apa yang ada. Maksudnya yang ada itu tidak ada yang ada. Yang ada itu udah tahu kita, yang ada itu Allah. Jadi apa yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan oleh Allah posisi jadi sesuatu apapun, dijadikan posisi jadi orang kaya pun kita qanaat karena kita tidak berpegang teguh dengan kekayaan kita. Kita tidak hati ta'aluk dengan kekayaan tersebut. Kita tidak bahagia dengan kekayaan tersebut karena kita bahagianya dengan Allah dan kita berpegangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah qanaat dalam makna batin, makna hakikat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hmm, Pak Ustadz pun ya kalau dipikir ke situ betul, betul juga bahwa satu kalimat itu kalau memang kita tidak dikajikan memang sangat bermacam-macam, beragam-ragam. Ini pentafsiran menurut ahli dohir begini, pentafsiran untuk ahli batin begini. Nah, jadi silakan itu mau ngambil yang mana. Menurut ahli batin, ahli hakikat, bahwa kita taat, qanaah, menganggap cukup dengan yang ada. Yang ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau apapun yang terjadi, mau punya, mau enggak, cukup yang ada aja Allah. Dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya dengan Allah, susahnya karena jauh dengan Allah, dan bahagianya karena dekat dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, anta hurun mimma anta anhu aisun. Engkau merdeka dari sesuatu yang engkau putus. Ini menceritakan tentang buruknya toma. Seorang yang toma itu dia akan menjadikan seolah-olah yang dia tomakan itu dia jadikan Tuhannya. Oleh karena itu bahasanya wa anta abdun lima anta lahu tomiun, dan engkau jadi hamba, jadi budak dari segala yang kau inginkan. Kemarin sudah kita bahas, saking kita toma, saking kita toma dengan jabatan sehingga kita jadi hamba, jadi budak jabatan. Tidak ada siang, tidak ada malam, kita terus tidak kena waktu ibadah, tidak kena waktu ngapa-ngapain, ibadah ditinggalkan. Karena apa? Karena kita toma. Jadi karena toma itu dia jadi pindah, seakan-akan bukan hamba Allah tetapi hamba keinginannya, hamba jabatan, hamba ini, hamba ini, hamba ini. Nah, oleh karena kemarin dikatakan maqadaka sayun mislul wahmi, tidak ada yang mengendalikanmu sehebat dengan angan-angan, dengan prasangka salah. Nah, orang yang berprasangka salah itu dia pertamanya dari toma, dari jadi dia punya toma, lalu dia punya jadi prasangka salah. Karena dia tomanya tarik tarik kenceng, dia punya jadilah timbul prasangka salah. Seakan-akan yang memberikan manfaat adalah makhluk, bukan Allah. Nah, kalau dia tahu,
Kalau dia mengerti bahwa yang memberi manfaat itu adalah Allah, yang memberi untung itu adalah Allah, yang menyehatkan itu adalah Allah, yang sesuatu apapun yang memberi rezeki itu hakikatnya adalah Allah, yang mengijabah doa pun adalah Allah, semuanya adalah Allah. Nah, anta hurun, dia itu adalah orang yang merdeka. Merdeka dia. Mima anta anhu dia tidak terikat dengan apa yang dia angan-angankan. Segalanya dia andalkan, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ia punya keinginan, ia hanya sampaikan kepada Allah, tetapi selebihnya dia pasrahkan kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, oleh karena itu dalam berdoa juga, misalkan ya Allah luaskan rezeki kami, ya Allah luaskan rezeki saya. Dalam berdoa juga Allah nyuruh berdoa ke kita, berdoa itu hanya memperlihatkan kefakiran kita dan berhajatnya kita kepada Allah. Bahasa Arabnya idharon lil fakri. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah itu satu izharon lil fakri dan fakoh, kita memperlihatkan betapa kita butuhnya dan fakirnya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang doa itu terkadang seperti tidak diijabah, terkadang doa itu seperti diijabah. Pada ijabah dan diijabah itu kisahnya. Tetapi kalau kita uh, setidaknya tidak berdoa, nah kita tidak mempunyai nilai ibadah. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah, walaupun kita rasa apa yang kita inginkan belum diijabah misalkan, nah itu kita sudah merasakan bahwa kita mendapatkan, setidaknya mendapatkan nilai ibadah karena kita meminta kepada Allah. Bahasanya kan Allahu yagdoli man taroka su'alahu, Allah benci, Allah marah kepada orang yang meninggalkan meminta kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu bapak sekalian, jadi tamak pada sesuatu, toma kepada sesuatu itu adalah sama dengan penghambaan terhadap sesuatu itu. Keengganan terhadap sesuatu adalah bentuk kebebasan dari sesuatu itu. Keengganan membuktikan ketidaktertarikan dan ketidakbutuhan hati terhadap sesuatu itu. Orang yang tamak akan menjadi budak, sedangkan orang yang enggan terhadap sesuatu akan menjadi orang yang merdeka. Itu kesimpulan dari hikmah yang ke-60 ini. Oleh sebab itu dikatakan, seorang budak akan merdeka selama ia puas, seorang yang merdeka akan menjadi budak selama ia tamak. Orang yang merdeka akan menjadi budak selama ia tamak, seorang budak akan merdeka selama ia puas. Nah, beda begitu. Dan kita lanjutkan nanti, kita sambung ke hikmah yang ke-61. Ini udah beda urusannya. Man lam yukbil alallahi bi mulatipatil ihsan kuyida ilahi bisalasil imtihan. Judul untuk hikmah nanti malam, siapa yang tidak mendekat kepada Allah diberikan, dihadiahi dengan kenikmatan, diberi usaha, diberi usaha lancar, tidak dekat dengan Allah, kuyida ilahi bisalasil imtihan, maka Allah seret, Allah dekatkan kepada Allah, yang mendekatkannya Allah, Allah dekatkan kepada Allah, Allah seret dengan rantai-rantai cobaan. Nah, jadi cobaan-cobaan itu adalah rantai, bisalah hasil imtihan. Sakit itu adalah rantai, apalagi ujian-ujian itu adalah rantai, kesedihan adalah rantai, semua adalah rantai dari siapa? Dari Allah. Seakan-akan rantai itu menyeret kita agar kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu untuk nanti hikmah ke-61. Barusan anta hurun mimma anta anhu aisun wa abdun mimma anta lahu tamiun, itu yang diaturkan di hikmah yang ke-60. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.